Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan hari ini, di hari bulan Ramadan ini, kita bisa berjumpa kembali di perkuliahan media dan teknologi pembelajaran yang di hari ini fokus pembahasan kita untuk mengenal multimedia interaktif. Nah, ini materi kita hari ini yaitu multimedia interaktif. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang media dengan lingkungannya ya, di mana Anda sudah berdiskusi dengan masing-masing kelompok untuk membahas kira-kira fungsi media ini seperti apa dan kegunaannya bagaimana gitu. Anda sudah mengidentifikasi hal-hal tersebut sehingga Anda mengetahui fungsi dari media-media tersebut, media pembelajaran tersebut, yang dimana media pembelajaran tersebut sebagai sumber belajar, aktivitas sumber belajar. Nah, untuk hari ini kita lanjut ke multimedia interaktif. Nah, ini kalau bicara tentang multimedia, ada beberapa media di sini. Yang tentunya kalau kita bicara multimedia sudah basisnya di sini adalah elektronik, komputer, dan media-media yang kita temukan yang dikembangkan saat ini gitu. Nah, itu namanya multimedia. Nah, tentunya multimedia di sini ada yang interaktif. Gitu. Artinya, interaktif dia menyampaikan informasi itu, penyampaian informasi dalam media tersebut yang menggunakan platform komputer atau aplikasi dan lain sebagainya. Dengan berbagai platform yang tersedia sekarang, tentunya informasi yang diinginkan oleh pembuat media tersebut atau pengembang media tersebut tersampaikan. Orang jadi mudah memahami jika menggunakan media tersebut atau multimedia. Nah, karena itu interaktif, itu artinya. Interaktif itu artinya yang mengasihkan lah kalau bahasa apa namanya bahasa mudahnya itu ya, yang mengasihkan. Jadi kita tidak terpaksa dalam melihat media itu. Jadi kita cepat memahami ketika kita menggunakan media tersebut. Nah, di sini kita coba melihat itu multimedia. Itu tadi awal saya sampaikan kepada Anda itu adalah memahami multimedia dengan mudah ya. Nah, sekarang ini berdasarkan beberapa pakar ahli ya. Di sini Torus dan Liu. Mereka mengatakan multimedia itu gabungan dari banyak media gitu, terdiri dari berbagai media. Atau setidak-tidaknya terdiri lebih dari satu media. Nah, multimedia ini dapat diartikan sebagai komputer yang dilengkapi dengan permainan cakra padat atau CD player, kartu suara sound card, pengeras suara, dengan kemampuan memproses gambar gerak audio grafis dalam resolusi yang tinggi. Nah, dalam kesempatan ini Anda menyaksikan video saya ini, saya sudah menggunakan multimedia untuk menyampaikan materi ini. Nah, itu. Fungsinya ini mampu untuk memperkuat respon pengguna secepatnya dan sesering mungkin. Yang kedua, mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengontrol laju kecepatan belajarnya sendiri. Itu fungsi multimedia ya.
Jadi dia dapat yang pertama itu memperkuat respon pengguna secepatnya dan sesering mungkin gitu. Secepatnya dan sesering mungkin mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengontrol laju kecepatan belajar sendirinya gitu. Jadi kalau misalnya menggunakan media ini ada bukti rekamannya, jadi kita bisa kontrol gitu. Apakah ini kita mau ulang dan lain sebagainya. Kalau berbentuk video yang kita sampaikan, kita bisa belajar kembali-kembali gitu. Memperlihatkan bahwa siswa mengikuti suatu urutan yang koheren dan terkendalikan, mampu memberikan kesempatan adanya partisipasi dari pengguna dalam bentuk respon, baik berupa jawaban, pemilihan keputusan, percobaan, dan lain-lain. Jadi di dalam multimedia itu sudah diarahkan bagaimana menyusun sebuah refleksinya, bagaimana membuatkan assessmentnya. Nah itu udah dalam multimedia. Komponennya satu ada yang disebut teks. Kalau komponen multimedia itu satu teks. Nah, teks ini merupakan suatu kombinasi huruf yang membentuk suatu kata atau kalimat yang memperjelas suatu maksud dan materi pembelajaran yang dapat dipahami oleh orang-orang membacanya. Itu teks ya di dalam buku. Nah, kalau ada grafik, ya jelas ya, kalau grafik itu kadang berbentuk diagram batang, terus itu berbentuk gambar ya, terus bisa menyuguhkan kita data-data, itu grafik. Gambar, image atau visual diam, nah ini gambar ya, merupakan penyampaian informasi dalam bentuk visual. Gambar menurut Ednu Kellerman, ini dalam Munir ya, adalah gambar yang bentuk garis, line drawing, bulatan, kotak, warna dan sebagainya yang dikembangkan dengan perangkat lunak agar multimedia dapat disajikan dengan menarik dan efektif. Itu gambar. Kalau visual gerak, ini video pada dasarnya adalah alat media yang dapat menunjukkan simulasi benda nyata. Nah, menurut H.U. Kellerman mendefinisikan video sebagai media digital yang menunjukkan susunan atau urutan gambar-gambar bergerak dan dapat memberikan ilusi fantasi gitu. Jadi kita kalau nonton video itu kan kita ilusi fantasi itu maksudnya begitu kita menonton sebuah video seolah-olah kita itu berada di dalamnya. Nah, ketika anak-anak disuguhkan dengan multimedia berjenis film kartun, jadi mereka itu cepat memahami karena itu kebutuhan waktu di usia mereka itu, mereka senang di dalam film kartun. Jadi ilusi fantasi itu bisa memancing, itulah ilusi fantasi itu yang membawa pemahaman mereka untuk cepat memahami apa yang ingin disampaikan di dalam media tersebut. Nah itu. Yang kelima ada animasi. Kalau animasi jelas ya, suatu tampilan menggabungkan antara media teks, grafik, suara atau aktivitas penggerak, lengkap kalau animasi itu. Film kartun dan lain sebagainya itu animasi. Nah, umumnya di sini komponen multimedia terdiri dari 5 komponen, yaitu teks untuk memperjelas materi, grafik untuk menampilkan image, picture, drawing untuk audio untuk mengkreasikan media dan bunyi-bunyian atau suara, video untuk menunjukkan simulasi benda nyata, animasi untuk menarik perhatian siswa dan memperkuat pemahaman siswa mengenai materi pembelajaran. Nah, kelebihan multimedia di sini ada yang pertama, multimedia itu kelebihannya fleksibel. Pemanfaatan multimedia dapat dilakukan di kelas secara individual, dia fleksibel, atau secara kelompok kecil. Di samping itu, fleksibel multimedia dalam penggunaan waktu juga di sini merupakan ciri yang menonjol sehingga bisa cocok untuk semua orang gitu. Kalau aspek fleksibelnya, kelebihan fleksibelnya. Nah, yang kedua, kelebihan yang kedua di sini, multimedia ini dapat melayani kecepatan belajar individu atau self-pacing. Nah, jadi melihat dari layanan kecepatan belajar individu ini, sebuah kecepatan waktu pemanfaatannya yang dapat disesuaikan dengan kemampuan dan kesiapan masing-masing si siswa yang menggunakannya gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi melayani kecepatan belajar individu atau self-pacing ini kecepatan waktu pemanfaatannya. Nah, ini dapat disesuaikan dengan kemampuan dan kesiapan masing siswa yang menggunakannya gitu. Jadi dia dapat menyesuaikan dengan kecepatan tersebut dengan kemampuan si siswa itu. Jadi tidak ada yang akan meninggalkan salah satu aspek itu, tidak meninggalkan, tidak saling meninggalkan gitu. Nah, itu kalau multimedia.
Kenapa? Why? Karena usernya itu adalah yang pengembang itu sendiri gitu loh, yang membuatnya itu sendiri gitu. Terus dia bersifat kayak isi konten atau konten rich gitu kan, kayak isi konten rich. Nah, di sini artinya program ini menyediakan isi informasi yang cukup banyak, bahkan berisi materi pelajaran yang sifatnya bisa pengayaan, pendalaman materi, dan juga memberikan rincian lebih lanjut dari isi materi atau elaborasi isi materi yang disiapkan khusus atau ingin belajar lebih banyak kembali. Seperti apa? Ya misalnya sekarang platform menggunakan LMS ini ya banyak, penggunaannya itu lengkap sekali itu LMS ini. Kita naruh video bisa, kita buat konten isi, buat elaborasi bisa di sana. Tergantung kita, penguasaan kita sekarang terhadap learning management system yang berbasis Moodle ini. Yang keempat, interaktif. Nah ini interaktif ya, bersifat komunikasi dua arah gitu. Artinya komunikasi dua arah. Artinya program ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan respon dan melakukan berbagai aktivitas yang akhirnya juga bisa direspon balik oleh program multimedia dengan satu balikan atau yang namanya feedback. Tingkat interaktivitas tersebut merupakan salah satu tolok ukur dalam menilai kualitas program multimedia pembelajaran interaktif. Nah ini menariknya kalau interaktif, jadi ada bersifat dua arah, ada ada respon balik nanti atau respon balik oleh program multimedia dengan suatu balikan, itu yang disebut feedback gitu. Nah kalau kita melihat kelebihannya secara umum untuk multimedia berbasis komputer ini, jadi dia bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk memecahkan masalah secara individual, menyediakan presentasi yang menarik dengan animasi, menyediakan pilihan isi pembelajaran yang banyak dan beragam, mampu membangkitkan motivasi siswa dalam belajar, mampu mengaktifkan dan menstimulus metode mengajar dengan baik. Nah, ini meningkatkan pengembangan pemahaman siswa terhadap materi ajar, merangsang siswa belajar dengan penuh semangat, jadi semangat lagi gitu. Siswa mendapat pengalaman yang konkret sehingga retensi siswa semakin meningkat. Dia bisa memberikan feedback atau umpan balik secara langsung, siswa dapat menentukan sendiri kecepatan pembelajarannya, dan siswa dapat melakukan evaluasi diri juga. Nah ini kelebihan secara umumnya. Nah karakteristik media berbasis komputer di sini kalau kita lihat karakternya, memiliki lebih dari satu media yaitu konvergen, misalnya jadi dia itu menggabungkan unsur audio, suara atau gambar gitu, visual gerak gitu kan, audio dan visual. Tetap dia bersifat interaktif dalam pengertian memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna gitu. Bersifat mandiri dalam pengertian memberikan kemudahan dan kelengkapan isi sedemikian rupa sehingga penggunaan bisa menggunakan tanpa bimbingan orang lain. Terus sistematik dalam pengertian berstruktur atau berurutan, jelas dan menarik. Arti penggunaan bahasa yang lugas, tidak interpretatif, dan penggunaan ilustrasi yang jelas. Terus dia bisa mudah digunakan, juga media tersebut mudah untuk disebarluaskan. Jadi itu ya. Nah, ciri-ciri bahan pembelajaran berbasis komputer di sini kita lihat ada yang pertama sistematik gitu ya, ciri-cirinya sistematik gitu. Jadi dia harus sistematik. Nah, sistematik itu ada yang bersifat linear, ada bersifat branching. Jadi sistematik itu, multimedia itu dia menampilkan kita itu harus runtut, menu-menunya tuh harus runtut gitu. Anda pernah lihat situs website gitu kan, itu menunya runtut gitu, itu multimedia juga gitu. Begitu kita tekan home, kita tekan apa lagi yang diminta, misalnya struktur organisasi, kita mau cari informasi apa di dalam di sana itu sudah ada. Itu yang linear. Jadi menu A, menu B, menu C, menu D dan seterusnya. Nah, ada yang kedua branching, sifatnya branching gitu. Nanti ada sub-subnya lagi gitu. Bahkan yang walaupun linear, nanti kita buka satu, nanti dia akan mengarahkan kita ke sub-sub yang lain gitu. Misalnya kalau dia yang branching. Nah, di dalam menu A ada menu utama itu sudah terdiri dari ABC gitu kan. ABC. Nanti dia bisa membagi dirinya ke menu menunya si A, menunya si B gitu. Misalnya menu A terdiri dari apa saja gitu kan, menu B terdiri apa saja, menu C juga terdiri dari apa saja gitu loh. Nah itu maksudnya gitu kan. Jadi
dia memiliki subbagian-bagiannya sendiri gitu. Nah, itu yang bersifat branching. Nah, sebagai lanjutan juga di sini karakteristik multimedia tentunya jelas dan menarik. Nah, jelas dan menarik ini pemaparan konsep yang jelas dan tampilan yang menarik. Terus bahasanya juga lugas, harus lugas, tidak interpretatif. Jadi tidak menyulitkan orang memahami dari bahasa itu. Kita tidak usah menggunakan bahasa-bahasa yang Latin, bahasa-bahasa yang sulit dipahami. Gunakan aja bahasa yang mudah dalam menyampaikan media atau menulis sebuah media. Penggunaan ilustrasi yang jelas dan detail. Terus mudah digunakan gitu kan. Jangan mempersulit orang untuk menggunakan media itu. Paling tidak kita mau mengembangkan media itu mudah untuk digunakan gitu. Sebagian besar produk pembelajaran berbasis komputer sangat mudah digunakan meskipun bagi orang awam gitu kan. Dengan petunjuk penggunaan yang jelas dan memiliki pola logika yang konkret menjadikan produk PBK mudah dipahami gitu. Nah, mudah diperbaiki juga ketika mengalami trouble, ketika mengalami kerusakan, kita mudah untuk memperbaikinya. Bahkan kita selaku pengguna itu sangat mudah untuk memperbaikinya. Nah, jadi mudah diperbaiki ini produk pembelajaran berbasis komputer juga mudah diperbaiki gitu. Untuk penambahan, pengurangan, dan revisi terhadap isi produk sangat mudah dilakukan. Berbeda halnya dengan bahan yang cetak gitu ya kalau komputer. Terus mudah untuk disebarluaskan. Tentunya ya mudah untuk disebarluaskan seperti LMS ini bahan ajar. Terus kita membuat video mudah untuk kita sebarluaskan. Kita misalnya membuat sebuah media berupa tulisan juga mudah untuk disebarluaskan gitu. Bahan ajar berbasis komputer ini kalau kita berbicara bahan berbasis komputer jadi sangat mudah untuk disebarluaskan. Nah, sekarang itu banyak platform-platform yang menyediakan kita untuk bagaimana untuk menyebarkannya. Ada YouTube, ada ada Facebook, media-media sosial dan lain sebagainya itu untuk sebagai wadah kita untuk menyebarluaskan sebuah media pembelajaran gitu kan. Nah, tentunya di sana basisnya adalah basis internet. Gitu. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja tentang media interaktif hari ini materi kita. Untuk pertanyaan Anda bisa menulis sebuah pertanyaan pada kolom chat di asinkronus yang akan saya siapkan. Silahkan di sana membuat sebuah pertanyaan. Di sanalah tempat kita berdiskusi nanti terkait dengan media interaktif. Baik, sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.